Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Askur Rifai dalam channel askurrifai.com. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai diafragma dan shutter speed. Nah, ini dua hal penting ketika Anda akan melakukan pemotretan. Tentunya harus diingat ya, diafragma dan shutter speed. Apa sih yang dimaksud dengan diafragma itu? Nah, diafragma adalah mekanisme pengatur lensa, yaitu daun-daun yang membentuk apertur. Pada diafragma terdapat angka misalnya 1, 1,2, 1,4, 1,8, sampai angka yang tertinggi mungkin ada angka 22. Jadi ini angka-angka ini tergantung dari jenis kameranya. Ya, ada yang dimulai dari 1,2, ada yang dimulai dari 2,8 dan lain-lainnya. Ini tentunya disesuaikan dengan jenis kameranya, gitu ya. Nah, tentunya Anda bisa lihat dari ilustrasi apertur dan juga gelang diafragma ya. Jadi kalau kita lihat lensa kamera itu ya bentuknya seperti ini kalau kita perjelas gitu ya. Di situ ada daun-daun apertur ya yang akan menunjukkan akan menunjukkan antara bukaan lensa dengan kesempatan cahaya yang masuk ya. Jadi semakin kecil diafragmanya, tentunya cahaya yang masuk itu akan semakin besar. Sementara semakin besar diafragma itu akan semakin sedikit cahaya yang masuk. Nah, tentunya nanti disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jadi ketika Anda nanti memotret dalam suasana gelap, tentunya Anda harus menggunakan f-number yang kecil sehingga nanti memungkinkan cahaya itu lebih banyak yang masuk. Sementara jika Anda memotret di ruangan yang terang ya, tentunya Anda harus menggunakan f-number yang besar ya sehingga cahaya yang masuk itu tidak terlalu banyak ya. Jadi Anda bisa lihat ilustrasinya. Nah, jadi ilustrasinya semakin ke kanan ada yang semakin ke kiri ya. Jadi kalau semakin ke kanan itu artinya diafragmanya atau sering orang menyebutnya f-numbernya atau f-stop itu berarti semakin lebar ya. Jadi bukaan lensanya itu semakin lebar. Karena bukaan lensanya semakin lebar berarti lensa yang masuk semakin sedikit. Cahaya yang masuk semakin sedikit. Sementara sebelah kiri ya, jadi semakin kecil bukaan lensanya berarti nanti akan semakin banyak cahaya yang masuk. Jadi konsepnya adalah berbanding terbalik gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan diafragma. Jadi hal pertama yang harus Anda lakukan ketika akan melakukan pemotretan adalah mengatur diafragma atau f-number ya, sehingga nanti Anda bisa mendapatkan gambar yang sesuai ya, tidak terlalu overlight gitu ya, terlalu overlight atau orang menyebutnya terbakar begitu ya, atau low light atau yang kekurangan cahaya. Nah, tentunya pengaturan ini harus cermat ya supaya nanti hasil foto Anda lebih bagus. Nah, pada kamera DSLR tentunya Anda mudah sekali mengeset ya, karena begitu Anda pegang kamera Anda bisa mengeset soal tadi ya f-numbernya ya, apakah Anda akan menggunakan yang kecil atau yang besar, ini bisa langsung dilihat hasilnya. Inilah ya katalah kecanggihan dari kamera digital. Pada zaman saya memulai kamera ya tentunya kita nggak bisa langsung melihat hasilnya ya, karena apa? Karena kita harus mengotrek ya istilahnya secara manual gitu ya. Nah, inilah pertama yang harus Anda lakukan adalah mengatur f-number ya. Dan setelah mengatur f-number, tentu Anda harus mengatur yang disebut dengan shutter speed atau SS atau kecepatan rana. Apa sih yang dimaksud dengan kecepatan rana? Jadi kecepatan rana ini maksudnya Anda harus mengatur rana atau kecepatan rana atau shutter speednya disesuaikan dengan gerak objek. Katakanlah kalau Anda memotret orang yang duduk, mungkin Anda cukup menggunakan shutter speednya 15.
ya. Tapi ketika orang itu udah bergerak, misalnya orang itu udah jalan, berarti harus mengaturnya menggunakan shutter speed lebih tinggi, katakanlah misalnya 150 misalnya ya, dan yang lain-lainnya ya. Kalau objek itu semakin cepat larinya atau bergeraknya, Anda naikkan lagi jadi 250 mungkin ya, atau menjadi 500, 700, 1000 dan yang lain-lainnya, tentunya disesuaikan dengan gerak dari benda yang kita potret begitu ya. Jadi intinya shutter speed itu kaitannya dengan bagaimana kita menyesuaikan benda yang bergerak pada saat kita potret ya. Jadi semakin kencang gerakannya, semakin cepat gerakannya, berarti shutter speednya harus semakin tinggi ya. Gitu ya. Jadi aturannya mudah seperti itu saja ya. Nah, tentunya kalau kita salah mengatur shutter speed itu juga hasilnya nanti akan jelek gitu ya. Rana adalah sejenis tirai yang dapat dibuka selama waktu tertentu, misalnya 1/60 detik. Fungsi rana atau kecepatan adalah sebagai alat pembuka dan penutup masuknya cahaya ke bidang film serta untuk melindungi film dari cahaya. Rana pada kamera ada dua macam menurut gerakannya, ada rana pusat dan rana celah. Biasanya angka kecepatan pada kamera tertulis TB 1,244, kemudian 8, 15, 30, 60, 125, 250 dan sebagainya. Angka-angka tersebut menunjukkan lamanya waktu membuka kecepatan 1 detiknya, misalnya 1/4 detik, 1/8 detik, 1/15 detik dan yang lainnya. Jadi maksudnya dalam 1 detik ini kalau kita menggunakan 15 berarti 1/15 detik ya. Jadi artinya tangkapan kamera atau kecepatan rana itu hanya berlaku tadi ya 15 detik gitu ya. Nah, inilah yang akan membuat mengapa kalau kita mengambil gambar bergerak kita harus menaikkan shutter speednya, karena untuk menangkap ya, untuk memfreezing istilahnya ya, membekukan benda yang bergerak begitu ya. Oke. Kemudian di situ ada angka T, itu maksudnya time. Bila tombol kecepatan ditekan akan membuka dan kalau ditekan lagi akan menutup. Kemudian ada B, itu bloop. Ya, bila tombol kecepatan ditekan akan membuka dan jika dilepas akan menutup. Jadi misalnya kalau Anda ingin memotret cahaya, Anda bisa menggunakan ukuran B atau bloop. Ya, tentunya caranya dengan misalnya Anda ingin memotret tadi ya lilin ya, cukup misalnya lilin nyalakan, lampu semua dimatikan, kemudian Anda bidik dengan ukuran B, kemudian Anda arahkan ke lilin yang sedang menyala, kemudian Anda tekan tombolnya, klik. Nah, ketika Anda ingin mendapatkan ya istilahnya efek bulat cahaya itu, Anda tinggal putar. Tapi dengan tetap menekan tombol bloopnya. Nah, itu cara membuat lukisan cahaya begitu ya. Oke, Anda bisa lihat ilustrasinya ya. Nah, ilustrasi pertama ini gambarnya itu kurang maksimal. Anda bisa lihat ya, gambarnya sedikit gelap. Tapi dilihat dari gerakannya cukup bagus ya, tidak mengalami blur. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa ukuran shutter speednya itu udah tepat ya. Tapi tadi f number-nya atau f stop-nya atau diafragmanya itu nggak tepat. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah shutter speed-nya tepat sehingga gambar ini tidak goyang, tidak blur. Tapi nuansanya agak gelap. Karena apa? Karena f number-nya terlalu tinggi ya, tidak direndahkan, sehingga yang terjadi hasilnya seperti ini ya. Oke, berikutnya yang kedua. Nah, yang kedua ini gambarnya cukup bagus ya, jadi cerah, jernih begitu ya. Tapi ingat, gambarnya blur ya. Anak tadi yang menggunakan ayunan itu blur. Kenapa? Karena shutter speednya terlalu rendah. Karena shutter speednya terlalu rendah, dia nggak bisa menangkap objek yang bergerak.
ya, sehingga terjadi blur. Nah, ini yang perlu dihindari. Nah, makanya tadi saya bilang ketika benda itu mulai bergerak, berarti shutter speednya pasti harus dinaikkan ya, di atas 100 ya, menjadi 250. Kalau gerakannya semakin kencang, mungkin di atas 250, misalnya 500 dan yang lainnya ya. Nah, ini ukuran shutter speed. Jadi Anda bisa lihat, karena shutter speednya tidak pas, maka gambarnya blur. Tapi si fotografer mampu mengatur f-number-nya ya, sehingga hasilnya atau cerah ya, ini hasilnya, atau tidak gelap seperti yang gambar yang pertama. Nah, tentunya yang bagus adalah ketika Anda mengkombinasikan keduanya ya. Jadi artinya f-number-nya tepat, kemudian shutter speed-nya juga tepat ya, sehingga tadi ya, sehingga gambarnya jernih dan gerakannya tidak blur. Nah, itu maksud dari penggunaan diafragma dan shutter speed. Gampang kan sebetulnya ya. Jadi inilah mengapa kalau kita menggunakan DSLR, berarti kita harus menggunakan mode manual, karena kita akan bisa mengatur aspek f-number-nya, shutter speed-nya, dan juga nanti akan dibahas mengenai ISO gitu ya. Nah, oke. Kemudian dalam lensa itu ada yang disebut dengan rangefinder atau penemu jarak. Kapan benda atau yang akan kita potret itu kita siap bidik karena sudah sesuai ya. Misalnya ada beberapa jenis rangefinder atau penemu jarak, ada split image, ada ground glass, ada microprism, ada juga yang kombinasi di antara ketiganya. Ya, Anda bisa lihat ilustrasinya. Split image adalah gambar terdiri atas bagian atas dan bawah yang harus disatukan pada garis vertikal yang melintasi garis tengah lingkaran itu ya. Jadi Anda lihat pada gambar pertama tentunya out focus ya, karena badannya itu terpotong tidak utuh. Nah, nanti yang kedua itu masih juga out focus ya. Dan yang in focus adalah gambar yang ketiga, karena selain badannya utuh juga jernih atau jelas. Nah, ini namanya split image. Ground glass ya, ground glass. Nah, ground glass ini ya tadi seperti kita melihat gelas yang ada katakanlah asapnya begitu ya, itu nggak jelas. Nah, dia akan menjadi fokus kalau memang sudah jelas ya, grand close. Microprism ini juga ukurannya tadi ya, kayak kotak-kotak begitu ya, tidak beraturan. Nanti ketika sudah fokus berarti dia akan menjadi jelas gambarnya. Kemudian kalau kombinasi tentunya kombinasi dari ketiganya gitu ya. Oke, nah itu yang disebut dengan tadi ya, penjelasan mengenai tadi apa disebut dengan f-number dan juga shutter speed ya. Penjelasan mengenai f-number dan speed itu tadi akan menjadi dasar ketika Anda mulai masuk dunia fotografi. Jadi sebetulnya gampang ya bermain fotografi. Asal tadi kita mengatur yang namanya triangle exposure ya. Mengatur f-number atau tadi diafragma, kemudian mengatur shutter speed, dan terakhir nanti adalah mengatur ISO. Namun sebelum itu kita akan coba bagaimana sih sebetulnya langkah kita menyiapkan kamera atau memelihara kamera itu. Karena banyak sekali para fotografer baru yang memang dia tidak bisa tadi menjaga kameranya dan yang lainnya, sehingga kamera itu jadi mudah rusak, mudah berjamur dan yang lain-lainnya. Oke, untuk memelihara kamera, pertama adalah bersihkan bodi kamera dari debu dengan menggunakan blower ya. Blower itu semacam apa ya? Untuk menghilangkan debu ya. Jadi seperti kipas yang ditekan-tekan sehingga dia akan menghilangkan debu-debu di bodi kamera gitu ya. Kemudian bersihkan lensa kamera dengan lens cleaner. Ya, jadi artinya Anda kalau membersihkan lensa itu harus pakai tadi ya tisu lensa
Jadi jangan menggunakan tisu biasa karena itu akan bisa merusak lensa. Ya, itu ingat ya. Jadi jangan sembarangan ya. Atau paling tidak Anda bisa menggunakan tadi pembersih kacamata. Ya, pembersih kacamata itu juga sifatnya sama ya. Karena yang dibersihkan adalah kaca atau lensa yang tadi rawan goresan. Yang kedua, pasang lensa ke bodi kamera gitu ya. Perhatikan titik yang ada di lensanya, nanti pada saat praktek kita peragakan. Pasang batu baterai kameranya gitu ya. Kemudian pasang pegangan lensa seperti filter atau sun cap dan yang lain-lainnya. Pastikan ISO yang Anda gunakan juga sesuai. Kita nanti akan bahas mengenai ISO. Hindari menggunakan kecepatan rendah ya pada saat pemotretan. Kenapa? Karena ini bersiko. Saya dulu ketika banyak memotret panggung ya, saya dulu motret kegiatan panggung ya, ada teater gitu ya, kemudian pertunjukan musik, tari dan yang lain-lainnya. Nah, kita harus cermat sekali, terutama untuk teater ya, karena teater itu sering panggung itu di set sedemikian ya, ada gelap, ada terang, yang sering itu gelap. Nah, pada saat gelap itu kita biasanya menggunakan ukuran yang rendah. Jika suasananya itu redup, itu biasanya kita akan menggunakan kecepatan rendah. Kenapa? Karena dengan kecepatan rendah atau dengan f-number yang rendah itu akan memungkinkan banyak cahaya yang masuk di kamera kita. Katakanlah misalnya ukurannya 2,4 ya. Nah, pada saat Anda menggunakan pada saat Anda menggunakan f-number rendah, posisi kamera itu harus betul-betul steady. Artinya jangan sampai goyang. Karena kalau goyang sedikit, nah hasilnya itu akan blur. Nah, ini rahasianya ya. Jadi artinya ketika Anda menjadi fotografer panggung, yang harus Anda ingat adalah membawa tripod atau monopod. Sehingga apa? Kalau Anda menggunakan f-number yang rendah, Anda tidak berisiko terjadi shake atau goncangan yang membuat gambarnya itu blur. Nah, itu yang perlu diingat ya. Oke, kemudian hal lain adalah menyimpan kamera. Yang sering terjadi menyimpan kamera itu setelah selesai, itu baterainya tidak dilepas. Nah, ini salah, karena tetap ketika selesai memakai, sebaiknya baterai itu dilepas, apalagi dalam waktu yang lama ya, misalnya kita tidak memotret dalam waktu lebih dari 3 hari, itu baterai harus dilepas. Karena kalau nagen atau kalau tetap di kamera, itu memungkinkan terjadi kerusakannya, misalnya berjamur atau meleleh segala macam. Oke. Selanjutnya, kamera itu jangan disimpan di tas gitu ya, tapi diangin-anginkan istilahnya. Nah, jadi yang terjadi kesalahan adalah kamera baterainya tidak dilepas, masukin ke tas kamera, kemudian masukin ke lemari baju misalnya. Itu tambah tambah membuat resiko besar. Karena apa? Karena dengan cara demikian kamera Anda itu akan mengalami kelembaban, sehingga memungkinkan muncul yang namanya jamur di lensa. Yang betul, kalau Anda punya dana, tentunya belilah yang namanya katalah penyimpan kamera ya, box penyimpan kamera yang memang dia punya pengatur suhu ya, sehingga kamera itu tetap dalam kondisi suhu yang pas gitu ya. Yang kedua, kalau memang tidak punya dana, Anda mungkin bisa aja membuat semacam box, kemudian dikasih lampu ya dengan watt misalnya antara 10 sampai 20 watt, sehingga kondisi box di ruangan itu akan tidak dingin ya, sehingga tidak munculkan jamur. Dan ingat, sebaiknya lensa body itu dilepas gitu ya, sehingga nanti lebih safety gitu ya. Nah, itu beberapa hal yang perlu Anda lakukan ketika Anda merawat kamera. Nah, saya pikir untuk materi kali ini saya cukupkan sekian dulu. Nanti kita akan bahas mengenai objek foto ya, tentunya pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.